Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmatnya lah kita masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan, di bulan suci penuh berkah, di mana di bulan ini apapun perbuatan baik kita itu Allah berikan kelipatan, Allah lipat gandakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Baitul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan kecil, amalan ringan yang mungkin saja beberapa di antara kita belum melakukannya atau sulit melakukannya. Namun apabila kita lakukan amalan ini, maka faedah dan keutamaannya sangatlah besar. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut adalah menjaga wudhu. Menjaga wudhu sangatlah penting bagi kita. Sebagai umat muslim, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesucian, baik itu kesucian diri, kesucian badan, maupun kesucian rohani, dan suci perbuatan kita. Bahkan menurut hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang menjaga wudhunya, barang siapa yang sering melaksanakan wudhunya dengan baik, maka kita diberikan keutamaan, yaitu kita boleh memilih, kita boleh masuk surga melalui 8 pintu. Kita boleh memilih mau masuk dari pintu mana saja. Ini hanya untuk perkara wudhu, ya, perkara yang mungkin sangat remeh, yang mungkin kita lakukan hanya pada saat kita ingin sholat. Namun apabila kita menjaganya, Masya Allah, pahala dan keutamaannya sangatlah besar. Dan tidak hanya keutamaan yang akan diberikan kepada kita, namun Allah akan memuliakan diri kita, sebagaimana Allah pernah memuliakan salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia adalah seorang budak, ya, berkulit hitam, yang mana apabila tuannya ingin menaiki kuda, maka sang budak ini itu dia menunduk, ya, untuk menjadi pijakan kaki sang tuan supaya bisa menaiki kuda. Ya, budak ini, ya, itu Allah muliakan, ya, yang tadinya dia seorang budak menjadi seorang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dia? Dia adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Rasul sampai heran kepada sahabat Nabi satu ini, ya. Rasul sampai heran dan bertanya, "Wahai Bilal, amalan apakah yang sangat engkau harapkan pahalanya, yang sangat engkau harapkan balasannya? Karena aku mendengar suara terompah atau sendalmu di surga." Maka sang Bilal menjawab, ya, Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Tidak ada amalan yang paling aku harapkan balasannya, ya, melainkan aku melaksanakan atau aku menjaga wudhu lalu sholat 2 rakaat. Ya, bayangkan, karena dua hal tersebut, karena wudhu dan sholat 2 rakaat, maka Allah muliakan, Allah janjikan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah janjikan surga kepadanya. Kenapa? Karena dengan wudhu tidak hanya kita mensucikan badan kita, tapi insya Allah kita pun
bertahap. Kita pun mensucikan diri kita, ya. Kita sucikan diri kita. Kita sucikan dari perbuatan buruk, kita mensucikan diri kita dari hasad atau perasaan-perasaan buruk lainnya. Bahkan pada suatu ketika Rasul bercerita kepada sahabat, tidak satu pun dari umatku melainkan pada hari kiamat aku akan mengenalinya. Maka para sahabat heran dan bertanya, wahai Rasul, bagaimana cara Anda mengenali umat Anda? Katanya. Maka Rasul menjawab, ya, bagaimana pendapatmu jika kau berjalan di Sirat lalu kau melihat di antara kuda-kuda hitam, ya? Nah, dan di antara kuda-kuda hitam tersebut itu ada yang kakinya berwarna putih. Nah, seperti itulah cara aku mengenali umatku. Karena umatku nanti akan terlihat, akan ku kenali, ya, dari bekas sujud dan bekas wudhunya. Maka sangat benarlah perintah untuk kita menyempurnakan wudhu. Mengapa? Karena saat kita berwudhu, ya, pada hari kiamat nanti bekas wudhu kita akan mengeluarkan sinar, mengeluarkan cahaya. Itu akan menjadi sebuah, ya, sebuah KTP bagi kita, sebuah tanda pengenal bagi kita bahwasanya kita adalah umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa ulama berpendapat bahwasanya perintah wudhu tidak ada pada umat-umat lain, tidak ada pada umat-umat lain. Kalaupun ada, maka umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya ciri khasnya tersendiri, yaitu dari bekas wudhunya. Nah, sangat wajarlah apabila kita mengaku umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan menjaga wudhu kita. Kenapa? Karena kita akan dikenali dari tanda wudhu kita. Maka insya Allah, mari kita berdoa semoga kita termasuk dari orang-orang yang mensucikan diri, baik itu badan maupun pikiran maupun perbuatan. Semoga dengan itu Allah sucikan kita, lalu Allah jadikan kita termasuk dari hamba-hamba yang mensucikan diri, lalu memberikan kita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.